Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk Pendeta Aiter yang sudah dipimpin oleh Tuhan melayani di tengah-tengah kita di dalam segala perjuangan yang tidak mudah, boleh menyelesaikan tugas dengan baik selama 8 tahun, dan saatnya Pak Aiter akan ditempatkan di dalam pelayanan untuk misi, untuk pelayanan-pelayanan penginjilan yang akan dikelola oleh STEMI dan juga Sinode. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan menyertai hambanya sehingga lebih banyak lagi jiwa yang dijangkau melalui pelayanan-pelayanan ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam pergumulan yang panjang, akhirnya Pendeta Aludin diangkat menjadi Gembala Sidang GRI Citra Raya dan juga tetap melayani sebagai Gembala Sidang dari GRI Geraha Family. Saudara sekalian, kita berdoa Tuhan berikan kekuatan dan bijaksana kepada Pak Aludin bersama dengan pengurus baik di Citra, di Geraha untuk bersama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan kedua gereja yang ada di Surabaya Barat ini. Ini adalah sesuatu pimpinan Tuhan yang sangat baru di dalam sinode kita. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai apa yang sudah Tuhan pimpin sehingga pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh proses ini dan kita saat ini akan menyaksikan serah terima. Pertama-tama Pendeta Aiter akan menyerahkan kembali mandat kepada sinode yang akan diterima oleh Penatua John Prawiro, PIC, mewakili badan pengurus sinode. Saya persilakan. Mari kita menyambut. Puji Tuhan. Selanjutnya, Penatua John Prawiro mewakili badan pengurus sinode akan menyerahkan mandat dan juga surat keputusan sinode pengangkatan Pendeta Aludin Yao sebagai Gembala Sidang GRI Citra Raya. Puji Tuhan. Selanjutnya Pak Aludin dan Pak Aiter berada di depan. Pak John akan berdoa untuk kedua hamba Tuhan. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang sore hari ini ya Tuhan, untuk menaikkan puji dan syukur atas segala karya dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan gerejamu. Gereja Tuhan yang penuh dengan dosa dan cacat celah, tetapi yang sudah Engkau tebus, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah anak domba yang mahal, yaitu darah daripada Kristus sendiri. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk melihat bahwa gerejamu adalah focal point daripada penciptaan seluruh alam semesta. Dan Engkau telah mengasihi akan gerejamu seperti biji mata kami sendiri. Engkau juga yang telah memelihara dan menjaganya, sehingga alam maut sekalipun tidak akan dapat menguasainya. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami melihat akan satu pimpinan Tuhan di dalam gereja ini, dan khususnya Tuhan, gereja Citra, yang Tuhan sudah dirikan, dan Tuhan sendiri telah memelihara dan menjaganya sampai pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan akan tongkat estafet yang pada hari akan diserah terimakan dari Pendeta Aiter kepada Pendeta Aludin. Kami serahkan kedua hamba-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau pilih ini Tuhan. Dan biarlah mereka boleh selalu peka terhadap pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa, biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin Pendeta Aiter untuk pelayanan selanjutnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu ini. Engkau sendiri yang berikan pimpinan-Mu yang jelas, dan anugerah pimpinan-Mu, dan juga kuasa daripada Roh Kudus, untuk hamba-Mu ini boleh tetap memberitakan Injil, dan menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada lebih dari banyak orang lagi. Kami serahkan juga Pendeta Aludin, yang akan memimpin akan GRI Citra ini Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa daripada-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan, boleh memimpin dengan bijaksana dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami yakin Tuhan, bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di tempat ini, Ia pula yang akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus datang kembali. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, perwakilan dari pengurus akan menyerahkan bunga. Ada 2 bunga. Pertama bunga ucapan terima kasih
diserahkan kepada Pendeta Aiter sebagai gembala yang lama, dan selanjutnya bunga yang kedua, ucapan selamat datang, sambutan, diberikan kepada Pendeta Aludin sebagai gembala yang baru. Pertama-tama diberikan kepada Pak Aiter. Mari kita menyambut. Selanjutnya yang kedua, ucapan sambutan selamat datang diberikan kepada Pendeta Aludin sebagai gembala yang baru. Ada dua sesi foto. Pertama-tama saya akan bersama-sama dengan Pak John dan kedua gembala yang baru. Selanjutnya nanti akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Pak John, mari di tengah-tengah sini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji. Yang kedua, kami undang pengurus inti dari GRI Citra, lalu kemudian hamba-hamba Tuhan, Penatua GRI yang ada di sini, para pendeta, vikaris GRI yang ada, Penatua GRI yang ada, kami undang untuk bersama-sama berfoto di depan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Gembala Sidang yang lama dan Gembala Sidang yang baru. Dan selanjutnya Pendeta Aludin sebagai Gembala Sidang yang baru akan memimpin langsung kebaktian selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari yang sebetulnya bukan mendadak, karena kira-kira 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih mestinya, setiap tahun Pak Tong pasti ada ke Surabaya untuk memimpin KKR Paskah dan KKR Natal. Kira-kira 1 tahun lebih yang lalu, Pak Tong sudah berkata, Aiter, kamu siap, kamu akan dipindah. Saya bilang, siap Pak. Lalu dia tanya saya bagaimana dengan Surabaya. Kamu lebih memilih nanti kamu keliling atau kamu tetap stay di satu tempat? Saya bilang, jiwa saya jiwa keliling. Oleh sebab itu, dia katakan nanti saya akan atur, kamu akan banyak keliling untuk menjadi berkat dan akan memimpin KKR-KKR. Itu sudah 1 tahunan yang lalu, jadi bukan mendadak. Yang menjadi kesulitan antara yang akan datang, itu jaraknya berapa panjang. Ditunggu, tidak ada keputusan. Akhirnya sebulan demi sebulan, akhirnya 1 bulan kami diinformasikan bahwa September sudah harus pindah. Nah inilah dinamika di dalam reform Injili, saudara ya. Dan anak harus cepat diatur pindah dan seterusnya. Tapi ini adalah risiko yang kami selalu harus alami, karena di dalam dunia militer, sekali komandan perintahkan prajurit pindah, semua harus pindah, betul? Itu militer. Militer takut kepada komandan, takut kepada otoritas tertinggi. Kita di dalam gereja secara tidak langsung sebetulnya ada sumpah hamba Tuhan, yaitu siap melayani di mana saja. Cuma sumpah itu tidak diikrarkan seperti tentara yang ikrarkan gitu ya. Tapi secara tersirat, semua hamba Tuhan mengikat dirinya di dalam sumpah ini. Seperti Kristus yang dipindahkan dari surga ke bumi. Itu sudah dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sudah ditentukan, tapi harinya tiba, Yesus pun harus tinggal di bumi.
Kalau Yesus sudah jadi contoh, lalu banyak hamba Tuhan sudah tidak mau pindah. Maka kita bersyukur di Reform masih ada pindah. Saya kasih tahu satu rahasia, dengan pindah kami akan bertumbuh jauh lebih cepat. Dengan tidak pindah, akhirnya nanti menjadi dewa-dewa kecil di cabang yang ada. Dengan tidak pindah, akhirnya kami sudah kurang sparring partner. Di dalam pelayanan kita perlu ada sparring partner. Kebanyakan hamba Tuhan, kalau sudah diutus ke tempat yang jauh, lalu sudah melayani, lalu mereka tidak ada sparring partner lagi, akhirnya mulai merosot, dan hidupnya mulai kayak setan, saudara ya. Ada dua bagian yang saya mau singgung. Yang pertama, saya akan singgung tentang Daud. Saya akan bacakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal ke-7, ayat 8 dan ayat 9. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, Tuhan pesan kepada Nathan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Di dalam bagian ini kita melihat Tuhan mereview panggilan kepada si Daud. Nah, ini tema yang sangat penting yang tidak pernah Tuhan ulangi lagi. Apa yang terjadi yaitu Daud sudah begitu luar biasa dan dia posisi sudah begitu luar biasa dan ayat pendahuluan muncul ketika negeri itu sudah aman dan semua yang didapat oleh Daud sudah begitu maksimal dan akhirnya dia merencanakan untuk rumah Tuhan harus didirikan. Nah, saya tidak bahas yang rumah Tuhan, tapi yang saya mau singgung, pada saat Daud sudah mencapai posisi pelayanan yang luar biasa terkenal, Tuhan reset dia untuk kembali ke masa sebelumnya. Kamu dulu dari mana? Di dalam ayat ini dikatakan, aku mengambil engkau dari padang. Tadi waktu Pak Anton maju ke depan, saya terus mikir, Pak Anton punya masa lalu seperti apa, saudara ya? Jarang dia singgung. Di dalam kampus, sering kali kalau sudah malam, dia pakai topi, dia keluar. Nah, saya tidak jelasin dia ngapain gitu ya. Dan kami semua dari masa-masa lalu yang mirip seperti Daud, yang Tuhan ambil dari tempat yang biasa-biasa. Pak Anton sama saya, kita sama-sama dari Binus. Dan dulu di Granada, Pak Anton pernah tanya saya mengenai panggilan jadi hamba Tuhan. Karena orang tua dia tidak setuju, dan orang tua waktu itu masih ada, dan sampai waktunya tiba, Pak Anton serahkan diri jadi hamba Tuhan. Nah, Pak Anton, orang tuanya tinggal di satu tempat, saya tidak sebutkan, ada di Jakarta sana, dan saya pernah kunjungi rumahnya di situ. Dari tempat yang sederhana, dari keluarga yang sederhana, Tuhan memunculkan Pak Anton, yang akhirnya jadi ketua sinode. Pak Anton pernah jadi staf, betul ya? Saya pernah jadi staf, Pak Bara pernah jadi staf, Pak Pendeta Hendra Wijaya kami pernah jadi staf, lalu Eni, Vikaris Eni pernah jadi staf, dan kami jadi staf di gereja, dan saya jadi staf di Institut Reform yang sekarang jadi STTRII. Lalu staf akhirnya serahkan diri, lalu bisa jadi gembala sidang. Nah, waktu kita sudah menjadi hamba Tuhan yang sudah memegang cabang, seringkali nanti kita lupa diri. Kita dari padang Tuhan panggil. Dari menggembalakan kambing domba, Tuhan panggil. Kenapa Tuhan ingatkan Daud? Karena Tuhan ingin Daud mengerti, engkau sudah posisi tertinggi, engkau asalnya dari padang. Bukan dari Sumatera Barat, saudara ya. Engkau tidak ada apa-apanya, engkau tidak laku oleh Saul, karena Saul memilih kokoh-kokohmu yang tinggi. Kau tidak laku, karena kau tidak direkrut jadi prajurit. Di antara semua keluargamu, engkau tidak laku, engkau masih menggiring kambing domba. Tapi Tuhan
melatih orang mungil ini untuk menjadi orang penting. Tapi kelemahan Daud adalah terlalu banyak menumpahkan darah. Oke, sekarang orang yang kedua. Saya akan ajak kita melihat di dalam kitab Samuel juga, yaitu 1 Samuel pasal ke-12, karena ini menjadi satu tema penting yang betul-betul mempengaruhi saya di dalam pelayanan. 1 Samuel pasal ke-12. Saya akan baca ayat pertama dan seterusnya. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak masa mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok? Sehingga aku harus tutup mata, aku akan mengembalikannya kepadamu. Nah, ini ayat yang sangat penting. Samuel adalah hakim yang terakhir yang tidak pernah ikut perang. Semua hakim ikut perang, hanya Samuel yang tidak. Daud perang, Tuhan tidak pakai dia. Terlalu banyak dia menumpahkan darah karena ada siasat-siasat jahat dari pikiran dia. Tapi Samuel sebagai seorang hakim yang terakhir, semua hakim pendahulu ahli-ahli perang, tapi dia tidak berperang. Tapi hidupnya menjadi pengantara antara zaman kerajaan yang sangat penting. Dan dia yang mengurapi Daud, dia juga sebelumnya mengurapi Saul. Yang saya mau soroti, di masa tuanya si Samuel ini. Dia berkata, aku jadi pemimpinmu sejak masa mudaku dan sampai hari ini. Lalu dia tantang semua, beri kesaksian menentang aku. Dulu waktu saya jadi hamba Tuhan, saya terus pikirkan ayat ini, yaitu apa? Beranikah kita setelah jadi gembala sidang begitu lama, sebutkan ayat ini? Maka hari ini saya sebutkan ayat ini untuk menyatakan, di dalam pelayanan, saya tidak menjalankan apa yang tadi dituntut atau yang ditantang oleh si Samuel ini. Maksudnya apa? Aku tidak mengambil keledai orang lain. Aku tidak mengambil lembu siapapun. Dan aku tidak pernah memeras siapapun. Berikan kesaksian menentang aku. Ini satu kalimat dari Samuel di dalam pidato dia yang paling penting. Di dalam banyak kalimat yang keluar dari mulut dia. Harap kita sebagai hamba Tuhan, kita menjadi contoh. Dan saya percaya Pak Aludin, Bu Dona, ini semua kita akan jadi contoh. Pak Aludin juga dari latar belakang yang sangat sederhana, dan dia orangnya gagap, tapi Tuhan pimpin dia. Harus berkata-kata, akhirnya tidak ada orang tahu dia gagap. Saya sampai hari ini, kalau sebut R, masih suka berepotan sampai hari ini. Dan saya susah sekali untuk sebut R. Dan saya awalnya melankolis, pendiam. Maka banyak teman saya yang dulu binus, mereka kaget melihat saya jadi hamba Tuhan. Sekarang banyak orang kira saya sanguin. Aslinya saya melankolis, saudara. Tuhan rubah untuk harus berkata-kata. Tidak boleh hanya diam saja. Kita bersyukur Pak Bara juga sama. Pak Bara dulu staf di Momentum. Lalu sekarang nanti dia akan melayani di Bogor. Kami semua dari latar belakang sederhana. Pak Pendeta Ivan dulu di kampus naik sepeda motor dengan jaket. Dan kami selalu melihat Pak Pendeta Henry Ongko Wijoyo. Setiap malam kami di kamar, dia masih jalan. Dan setiap jalan di lorong selalu gesek-gesek lantai. Dan setiap kali gesek kami tahu, itu Henry Ongko. Kalau satu lagi yang jalan kami tahu, itu Steve Hendra. Dari cara mereka jalan, ini dua kalong yang selalu muncul di lorong-lorong, saudara ya. Dan Pak Henry sudah doktor, Pak Pendeta Anton sudah doktor, dan Pak Aludin, saya, Pak Bara, kita semua dipakai untuk melayani. Dan Bu Dona juga sama. Kami semua dari Padang, dari kerjaan yang
remeh, tapi Tuhan angkat. Puji Tuhan ya, dan apa yang Tuhan katakan kepada Nathan untuk Daud, harap kita ingat, waktu Tuhan sudah membesarkan nama kita, semua keamanan, kenyamanan sudah ada. Ingat, kau dari Padang. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Aludin. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Pak Aiter, Pak Bara, dan juga Vikaris Imelda di tempat ini menjadi berkat bagi jemaat. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah saya kenal, sebagian akan saya kenal, dan semua kita akan lebih saling mengenal lagi dalam waktu-waktu ke depan. Saya ingat satu malam di tahun 2009, zaman masih BBM, belum ada WA, tiba-tiba BBM saya ada bunyi ping. Ketika saya buka, ternyata dari pendeta Aiter. Saya waktu itu belum sekolah teologi. Saya belum ada pelayanan macam-macam, melayani sebagai guru, ya bukan guru sekolah minggu juga, ikut-ikut PLSIS. Lalu pendeta Aiter sering sharing di PA di Kemayoran. Waktu itu saya ikut mulai dari Tanah Abang, sering sharing mengenai pelayanan KKR regional. Dan saya dengar itu rasanya tidak kepingin pergi. Saya bertekad tidak akan pergi. Dan malam itu pendeta Aiter sedang di perjalanan dari Makassar ke Toraja naik bus. Lalu Pak Aiter bilang tidak bisa tidur di bus. Lalu kemudian tanya, Bapak orang Makassar bukan? Wah cilaka. Kenapa Pak Aiter tahu? Saya sekarang sedang ke Toraja. Loh, maksudnya apa Pak? Kemudian dari situ pendeta Aiter ajak KKR ke Toraja. Saya waktu itu bergumul berat. Saya mengatakan tidak mungkin saya pergi. Karena dua hal dituntut di dalam KKR regional. Bisa khotbah dan bisa nyanyi. Tadi Pak Aiter bilang saya gagap. Dari kecil saya gagapnya luar biasa. Sampai saya kerja dulu, saya juga gagap. Kadang kalau saya kerja dan orang gagap bisa juga jadi marketing. Saya telepon orang, kalau orang itu tanya dari mana, saya paling susah sebut nama saya sendiri. Maka kadang-kadang kalau sudah tidak bisa keluar, saya tutup telepon. Lalu waktu kecil kalau naik angkot, kita harus teriak kiri supaya angkotnya berhenti. Setiap kali saya mau sebut kiri, lama keluar, akhirnya lewat dari rumah baru turun. Saya pernah bilang kalau begitu, 50 meter sebelum sampai rumah, saya harus sebut kiri. Ternyata ketika saya sebut kiri, keluar saudara sekalian. Akhirnya turun juga 50 meter sebelum rumah. Jadi gagapnya luar biasa. Maka saya percaya saya tidak mungkin menjadi seorang pengkhotbah. Dan selain gagap, saya juga fales. Nah saudara sekalian, tapi bukan Iwan. Saya Udin fales gitu saudara. Pernah saya sharing ke teman-teman di STT, bagaimana pernah satu kali di kantor saya ada yang kerasukan. Lalu saya doa dan saya nyanyi dalam hati. Saya nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Saya nyanyi lalu teman saya kemudian dia bersaksi setan itu meninggalkan dia begitu ya. Ketika saya sharing ke teman-teman di kampus mereka semua mengatakan bahkan dalam hati nyanyi pun setan takut. Saudara sekalian. Dua hal yang saya rasa tidak mungkin. Tetapi akhirnya karena Pak Aiter memiliki kekuatan persuasif yang luar biasa. Akhirnya saya pun ikut dan saya bertekad yang penting saya ikut. Dan saya mengatakan saya tidak akan ikut lagi. Setelah itu pulang dari Toraja rasanya senang sekali. Capek sekali. Itu pertama kali KKR regional ke Toraja. Dan tanpa sadar ya. Sampai bulan lalu ternyata baru pulang dari Toraja. Masih pergi Toraja lagi. Nah waktu pulang dari Toraja naik pesawat. Saya sudah capek sekali. Dapat kursi di sampingnya Pak Aiter. Saya bilang cilaka. Ini kenapa Tuhan atur begini? Saya mau tidur. Di atas pesawat saya mau tidur, Pak Aiter ambil peta Toraja. Pak Aiter buka dan Pak Aiter bilang, tahun depan kita keliling di sini. Saya mengatakan dalam hati, baru saya mau bilang tahun ini terakhir. Tahun depan, silakan tahun depan. Akhirnya tahun depan pergi 4 trip. Setelah itu saya bilang sudah, ini pelayanan saya tidak merasa cocok. Saya tidak merasa punya kemampuan di situ. Tetapi pelan-pelan Tuhan geser, pelan-pelan Tuhan dorong. Akhirnya diminta ambil formulir di STT. Akhirnya ambil formulir masuk STT. Itu bukan anak muda, tetapi umur sudah 38. Ini orang tua masuk STT. Sampai kemudian pernah ditanya oleh salah seorang dosen, waktu ujian lisan, Bapak bisa ikut kan ya? Wah,
Rasanya bagaimana ya? Tetapi ya so far akhirnya lulus dengan nilai cukup lah ya, cukup bagus begitu. Saya tidak menyangka bahwa hari ini boleh menjadi gembala sidang. Saya pikir saya belajar di STT hanya ambil MCS. Yang penting belajar saja. Karena teladan saya Pak John Prawiro. Pak John Prawiro juga ambil MCS. Dan saya pikir saya cukup MCS saja. Tetapi kemudian pelan-pelan, tanpa sadar, akhirnya hari ini berdiri di sini, saudara sekalian. Di sini mau mengatakan bahwa setiap hamba Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Aiter, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kapabilitas untuk melayani Tuhan. Tetapi kita hanya melihat bahwa Dia yang empunya ladang, Dia yang menaruh kita di ladang itu, Dia yang memberikan apa yang kita perlukan. Kita selalu ketakutan, kita selalu penuh khawatir bagaimana hari depan menghadapi tugas yang kita rasa tidak mampu. Tetapi di situ kita belajar untuk mengalami apa yang Pak Anton tadi sebut, experiencing divine. Mengalami apa yang ilahi itu. Ini hal yang tidak mudah. Tetapi saya boleh bersaksi sampai pada hari ini Tuhan memimpin. Dan itulah yang menjadi satu doa dan itu harapan bahwa Tuhan akan pimpin. Sampai kapan saya tidak tahu. Sampai kapan menggembalakan di Geraha, di Citra, saya tidak tahu. Tapi setiap Tuhan pimpin, saya mengingat kita hamba-hamba Tuhan hanyalah pekerja di ladangnya. Ada yang Tuhan panggil jam 6, Tuhan panggil jam 9, Tuhan panggil jam 12, Tuhan panggil jam 3, jam 5. Itu urusan hak daripada yang empunya ladang. Yang dipanggil hanya tahu bekerja. Upahnya tergantung daripada yang empunya ladang. Maka saya bersyukur Tuhan memimpin setiap hamba-hamba Tuhan dengan caranya yang unik. Tuhan membentuk Pendeta Anton pada hari ini seperti itu dengan cara yang unik. Pendeta Aiter, Pendeta Bara, semua hamba-hamba Tuhan, Pendeta Tumpal, semua dipimpin dengan caranya yang unik yang kita tidak mengerti. Maka di situ kita belajar menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa lihat hari depan, tapi Tuhan sudah ada di situ. Tuhan memimpin sebagaimana memimpin orang Israel di padang gurun. Melalui tiang awan, tiang api, kita tidak tahu. Tetapi kita hanya belajar berserah Tuhan pimpin. Kemampuan tidak cukup kualifikasi. Kekuatan kita semua punya kelemahan, tetapi Tuhanlah yang akan memimpin dan saya berharap kita terus mendoakan pelayanan daripada Pendeta Aiter, Pendeta Bara di tempat yang baru. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada setiap orang yang boleh dilayani di ladang pelayanan yang baru. Dan demikian juga kita yang bersama-sama akan melayani pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang impossible seperti dikatakan Pendeta Anton, banyak hal yang impossible di depan. Tetapi bukankah Allah kita memang adalah Allah yang mengerjakan hal-hal yang impossible itu melalui manusia yang sangat tidak mungkin mengerjakan itu. Kiranya Tuhan memberkati daripada seluruh jemaat di Citra, memberkati seluruh daripada penatua dan diaken diakones para pengurus untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat kita mengerjakan pekerjaan yang impossible bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan, karena Dialah yang empunya segala pekerjaan dan Dialah yang memberikan kuasa, kekuatan, dan kemampuan pada waktunya. Dan setelah doa berkat yang dipimpin oleh Pendeta Aiter, kita akan memberikan ada karangan bunga untuk Pendeta Bara dan juga Vikaris Imelda yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat di tempat ini. Kiranya pertolongan, penghiburan, kekuatan yang diberikan dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang telah memanggil dan mengutus dan memelihara setiap kita, adalah Allah Tritunggal yang sama, yang terus akan memimpin gerejanya, menuntun kaum-kaum pilihannya, untuk menuju kepada kegenapan surgawi. Apa yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan, biar kita tuntaskan selama hari masih siang, karena akan tiba malam, kita tidak bisa melakukan apapun. Kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kita yang akan melakukan dan menggenapkan misi Tuhan dari hari ini sampai bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita bersama-sama mengakhiri acara pada hari ini, ada penyampaian daripada bunga kepada hamba Tuhan yang sudah melayani di tempat ini, yang Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah memakai menjadi berkat bagi jemaat. Saya mengundang untuk Pendeta Bakti Anugrah, Pendeta Bara. Saya sudah lama mengenal Pendeta Bara dari masih
praktek di sekolah minggu pusat waktu itu, anak saya masih kecil. Setiap kali pulang selalu cerita tentang Pak Bara. Saya mengatakan, kok ada orang namanya Bara, pasti berkobar-kobar. Ternyata singkatan daripada Bakti Anugerah, yang selalu berbakti di dalam anugerah Tuhan. Kita undang Pendeta Bara untuk boleh naik ke depan bersama dengan keluarga. Dan juga ada Vikaris Imelda yang akan meneruskan pelayanan di GRII Kertajaya. Untuk Pak Bara, silakan. Dan juga selanjutnya ada karangan bunga untuk Vikaris Imelda yang akan diserahkan oleh Diakones Linda. Mari kita memberikan sambutan. Dan juga selanjutnya akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak Bara, nanti kita akan foto bersama-sama. Juga ada pemberian bunga untuk hamba Tuhan yang akan melayani bersama-sama. Yang pertama ialah kepada Vikaris Amin Saluku. Boleh silakan naik ke depan. Vikaris Amin sebelumnya melayani di PRII Kediri dan bersama-sama akan melayani di Geraha dan juga Citra. Dan juga Vikaris Donalisa yang akan juga melayani bersama-sama. Vikaris Donalisa saya sudah kenal cukup lama karena adalah istri saya. Silakan untuk Vikaris Amin, mari kita menyambut. Iya. Dan juga selanjutnya Vikaris Donalisa. Hari ini kami yang dapat bunga paling banyak, pulang dapat 2. Oke, kita akan foto bersama Pendeta Bara dan keluarga, kemudian untuk Vikaris Imelda dan juga Vikaris Amin dan Vikaris Dona, kita boleh bersama dengan Pendeta Aiter. Pak Anton, foto sama-sama Pak. Untuk Semu dan juga anak-anak Pendeta Aiter, mari silakan maju ke depan. Kita akan foto sama-sama. Juga silakan seluruh keluarga daripada hamba Tuhan boleh maju ke depan. Kita foto bersama-sama. Oke, saudara sekalian, kita acara sudah selesai, nanti akan diputarkan. Kira-kira ada 40 kota yang kami keliling. Oke, silakan putarkan. Hari-hari ini pengajaran itu seringkali diabaikan, tetapi hari ini kami sungguh-sungguh sangat terberkati dengan pengajaran ini.
bersumpah padamu. Berdirilah di atas firman-Mu, ke seluruh dunia kabar Injilnya. Dengan iman kalahkan dunia, dengan kasih kita